Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumuddin. Bunda-bunda Aisyah yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Kita selaku umatnya semoga mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bunda-bunda Aisyah yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan suatu momen super khusus disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dikatakan demikian karena bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki bulan lainnya. Maka bersyukurlah kepada Allah kita masih dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Di kesempatan kali ini, izinkan kami dari PCA Losari akan membawakan tausiah singkat dengan tema keutamaan dan tips menjaga lisan di bulan Ramadan. Ramadan mengajarkan akhlak yang mulia. Di bulan yang mulia tersebut, kita diajarkan untuk tidak melakukan perbuatan tercela, seperti dusta dan banyak mencela. Saat berpuasa, wajib meninggalkan dusta, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah bagaimana akibat dusta dalam puasa, seseorang tidak mendapatkan apa-apa. Di antara akhlak yang wajib ditinggalkan lagi adalah suka mencela atau menghina orang lain. Dalam firman Allah Quran surat Al-Humazah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ini menunjukkan bahaya bagi orang yang banyak mencela saat berpuasa. Termasuk dalam mencela adalah mencela saudaranya yang telah bertaubat dari dosa. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Secara umum, puasa mengajarkan akhlak yang mulia. Jangan sampai puasa kita jadi sia-sia karena sikap atau tingkah laku kita yang jelek kepada orang lain. Ucapan yang baik akan menimbulkan kesan yang baik, sedangkan ucapan yang buruk akan dapat memicu permusuhan. Berikut beberapa tips untuk menjaga lisan agar puasa tidak menjadi sia-sia. Bunda-bunda Aisyah yang saya cintai, tips yang pertama yaitu
tidak selalu menyampaikan apa yang didengar kepada orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengarkan." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Tips yang kedua, jauhi sikap sombong dan membanggakan diri. Dalam Islam, kedua sifat ini merupakan sifat tidak terpuji yang harus dihindari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mengatakan bahwa suamiku memberikan sesuatu kepadaku yang sebenarnya tidak diberikannya." Berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Orang yang merasa memiliki sesuatu yang ia tidak diberi, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan." Tips yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu perbanyak membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dikatakan kepada orang yang senang membaca Al-Quran, "Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Membaca Al-Quran merupakan salah satu membentengi diri dalam menjaga lisan. Selain itu juga akan mampu mengontrol diri, semakin mampu membedakan antara akhlak terpuji dan tercela. Amalan yang baik adalah terutama dengan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tips yang keempat, banyak berzikir. Berzikir merupakan salah satu cara manusia untuk mengingat kebesaran Sang Pencipta. Salah satu keutamaan dari zikir ialah dapat membantu kita dalam mengontrol perkataan dan perbuatan. Selain itu juga Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya yang mukhlis dalam firman-Nya, Quran Surat Ali Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Selanjutnya tips yang kelima, hindari sikap berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara merupakan salah satu hal yang tidak dianjurkan dalam Islam. Apalagi jika hal yang dibicarakan lebih banyak mudaratnya ketimbang kebaikannya. Sebaiknya berbicara sesuai dengan porsi dan usahakan apa yang keluar dari lisan ialah ucapan yang bermanfaat dan bernilai kebaikan. Yang keenam, jangan memotong pembicaraan atau membantahnya. Memotong atau membantah perkataan orang lain, apalagi orang yang lebih tua, merupakan hal yang sangat dibenci dalam Islam. Sehingga tentunya hal ini harus kita hindari. Yang ketujuh, jangan memperolok cara bicara orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menciptakan sebagian kecil umatnya dengan kekurangan fisik yang dimiliki. Sebagian dari mereka ada yang kesulitan dalam berbicara dan terbata-bata dalam pengucapannya. Sebagai muslim yang baik, hendaknya kita tidak memperolok kekurangan yang mereka miliki. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa' wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Yang selanjutnya ke-8 yaitu jauhkan diri dari ghibah dan namimah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Beliau berkata, ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia sukai. Ada yang menyahut, bagaimana apabila saya yang bicarakan itu benar-benar ada padanya? Beliau menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Yang ke-9 yaitu jangan menggunjing orang lain. Bergunjing merupakan salah satu sifat tercela yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang suka bergunjing terhadap orang lain diibaratkan sebagai seorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tahassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sebahagiaan kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Sekiranya hanya itu yang kami sampaikan. Semoga tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekeliruan kata dan dalam berucap, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.